Shalom, Renungan Malam Seiman tanggal 26 April 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntarap dengan judul Janji Palsu. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu. Terlebih itu juga Bapa, kami memohon untuk kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami di dalam memahami dan mengerti akan sebagian firman-Mu yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam buku Hakim-Hakim 4 ayatnya yang ke-18. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kata "jangan takut" pada ayat inti di atas merupakan jaminan yang palsu. Mengapa? Alkitab menceritakan bagaimana Sisera, Panglima Yabin, Raja Kanaan itu melarikan diri dari pertempuran dengan bangsa Israel di bawah pimpinan Deborah, seorang wanita. Nah, sewaktu Sisera tiba di kemah Yael, istri dari Heber, maka Yael berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Namun apa yang terjadi? Setelah Sisera minum dan tertidur di dalam kemah tersebut karena merasa sangat capek, Yael datang dan membunuhnya dengan menggunakan patok rumah. Ternyata janji "jangan takut" yang diberikan Yael ke Sisera merupakan suatu janji yang palsu, sebab kemah tersebut telah menjadi tempat kematiannya. Dalam dunia yang berdosa ini, banyak sekali jaminan "jangan takut" yang diberikan, namun membahayakan hidup kita. Ingat, sewaktu Yesus berada di atas Ka'bah dan setan menyuruhnya untuk menjatuhkan dirinya, sebab ada tertulis dalam Matius 4 ayat 6, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Dengan kata lain, jangan takut, Tuhan akan bersertamu. Namun Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sementara kita hidup, kita perlu menghindarkan takabur, suatu iman palsu yang diberikan jaminan yang palsu. Percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam menghadapi ujian akhir tanpa belajar apa-apa adalah suatu contoh dari iman palsu. Atau berdoa untuk memiliki kesehatan dan umur yang panjang sementara mempunyai hidup yang tidak bertarak akan menghasilkan doa yang tidak dijawab. Mengharapkan rezeki sementara tidak mau bekerja juga merupakan iman palsu. Demikian juga jaminan tidak usah takut selingkuh, sebab biar bagaimanapun Tuhan tetap akan mengampuni saya. Itu merupakan iman palsu juga. Dalam menghadapi wabah corona, mungkin juga kita berhadapan dengan "jangan takut" yang palsu, yang justru membahayakan kita. Pendeta yang terus mengadakan kebaktian kebangunan rohani di Florida, USA dengan khotbahnya "jangan takut, Tuhan lebih besar dari virus corona", berakhir dengan banyaknya orang yang terjangkit COVID-19. Dan akhirnya pendeta tersebut dipenjarakan. Kita juga mendengar adanya pendeta di Indonesia yang melakukan hal yang sama dan akhirnya berakhir dengan kematiannya.
Sementara kita diingatkan dalam beberapa renungan sebelumnya mengenai jangan takut, kita harus sadar bahwa tantangan wabah COVID-19 adalah suatu tantangan yang nyata. Kepercayaan kepada Tuhan jangan sampai mengenyampingkan bagian kita untuk social distancing. Memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan mempunyai pola hidup sehat untuk memiliki imunitas yang tinggi. Marilah kita hindarkan jangan takut yang palsu. Do your best and the Lord will do the rest. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan akal sehat dan iman sejati serta kepercayaan penuh kepada Tuhan yang menghasilkan damai sejahtera dalam segala situasi. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.